ada dua pilihan, bagian dari solusi atau bagian dari problem. Jadi Anda dalam hidup memilih, dalam komunitas. Nah, mengkritik orang dengan motivasi yang tinggi, yang dia sudah memilih bagian dari solusi itu mudah, karena dia memang membutuhkan masukan-masukan. Tapi ada juga di sebuah komunitas, di perusahaan, di kantor, di rumah, di masyarakat itu ada orang memang motivasinya rendah dan dia pilihannya bagian dari masalah. Jadi kita kembalikan pada Anda, misalnya Anda punya anak buah itu selalu bermasalah, ya sudah kalau Anda selalu melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah, ya sudah itu akibatnya Anda tanggung sendiri. Tapi sebaliknya kalau Anda membantu perusahaan atau Anda membantu organisasi, bantu lembaga ini untuk mencari solusi, maka Anda akan mendapatkan reward penghargaan dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum kritis saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller Sarika Media, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan ngambil sebuah topik komunikasi, psikokomunikasi kritik efektif. Sekali lagi, psikokomunikasi kritik yang efektif. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain lebih menarik, Anda akan dapatkan pemberitahuan dari saya. Oke guys, jadi di dunia ini tidak ada seorang pun yang suka dikritik. Apalagi kalau orang itu tahu, orang yang mengkritik itu tujuannya untuk mencela, kemudian menyerang pribadi, mencari-cari kelemahan dan sebagainya, maka orang semakin alergi terhadap kritik. Kritik yang bertujuan baik, beritikat baik, untuk memberikan masukan-masukan saja kadang-kadang bisa disalah mengerti, guys. Maka dalam video ini saya akan spill skill komunikasi kritik, ya, menggunakan psikologi komunikasi. Ada 3 prinsip. Satu, kita menggunakan prinsip-prinsip human relationship, responsible for, responsible to. Kemudian yang kedua, kita akan belajar memahami personal values, self, kita sendiri, dan others, dan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita gunakan teknik mempersonalisasi sifat, kepribadian, dan temperamen seseorang. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, kalau nanti Anda bisa menguasai skill-skill ini bisa Anda gunakan baik untuk komunikasi atasan dengan bawahan, suami dengan istri, siswa, mahasiswa dengan dosen, atau sebaliknya, dan semua kebutuhan-kebutuhan ketika Anda ingin menyampaikan satu kritik pada orang lain, tetapi orang itu akan menerima dengan senang hati. Oke, kita mulai dari yang ke-1. Komunikasi kritik dengan prinsip-prinsip responsible for, responsible to. Sekali lagi, responsible for dan responsible to. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat bagan berikut ini. Jadi di bagan ini, dalam konteks responsible for, yang artinya adalah bertanggung jawab atas. Jadi penjelasannya begini, jadi pikiran, perasaan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang, itu sepenuhnya adalah responsible for. Jadi semua orang itu bertanggung jawab atas pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Nah sekarang dalam konteks responsible to, bertanggung jawab pada, kita ambil contoh misalnya, saya seorang
bawahan, kepada atasan, ingin menyampaikan masukan perbaikan untuk perusahaan misalnya, untuk kantor, untuk instansi, untuk lembaga. Maka di situ saya bertanggung jawab pada ya, pada pekerjaan saya, pada status saya, misalnya saya sebagai seorang manajer ingin menyampaikan pada atasan saya direktur, itu saya bertanggung jawab pada peran saya itu. Ya, saya sampaikan masukan yang itu sebenarnya kritik pada atasan. Nah, maka saya sebagai seorang manajer yang memberikan masukan pada atasan, saya sudah menyampaikan, saya sudah bertanggung jawab terhadap fungsi saya itu untuk menyampaikan masukan perbaikan pada perusahaan. Nah, kemudian kalau seandainya kemudian oleh atasan juga direspon, misalnya tidak diterima, itu maka tanggung jawab saya berikutnya adalah saya harus memperbaiki mungkin cara saya menyampaikan atau mungkin konten kritik saya mungkin ada yang perlu dibenahi. Itu adalah maksimal tanggung jawab saya. Nah, kemudian apakah kritik atau masukan saya itu akan dipakai atau tidak, itu sudah bukan tanggung jawab saya. Jadi saya tidak responsible for atas apa yang saya sampaikan itu. Jadi maksimal tanggung jawab saya adalah hanya menyampaikan. Nah, sebaliknya, bagi pimpinan tadi yang kita berikan masukan itu, dia apakah benar dia akan menggunakan masukan saya itu untuk memperbaiki perusahaan, itu adalah responsible for, ya, bertanggung jawab atas perusahaan itu ada di tangan pimpinan saya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali kita terapkan responsible for untuk suami dan istri. Kita seorang suami, kita bertanggung jawab fungsi kita sebagai suami untuk melindungi keluarga, memberikan nafkah, memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman, dan seterusnya, itu adalah fungsi saya sebagai suami. Nah, apakah istri saya merasa bahagia atau tidak, sudah di luar tanggung jawab saya. Dan responsible for atas kebahagiaan istri saya itu adalah jadi tanggung jawab istri kita, istri saya. Sebenarnya juga begitu. Istri saya pun juga akan berupaya sebagai istri memerankan diri, memberikan ketentraman, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian pada saya sebagai suami. Itu responsible to istri saya sudah dilakukan. Bertanggung jawab pada tadi memberikan, melayani dan seterusnya tadi. Apakah saya merasa puas, merasa bahagia atas layanan istri saya, itu bukan tanggung jawab istri saya, tapi adalah tanggung jawab saya sendiri sebagai responsible for. Jadi seseorang tidak mungkin akan bertanggung jawab pada kebahagiaan orang lain. Nah, ini kalau diterapkan di dalam keluarga. Oke ya, jelas ya? Baik, nanti silakan kalau ada hal yang sekiranya perlu ditanyakan, silahkan ditulis di komen di bawah ini. Jadi ini prinsip yang pertama, prinsip hubungan manusia, relationship, human relationship. Jadi kalau kita terapkan itu dalam kehidupan kita di kantor, di perusahaan, di rumah tangga, maka insya Allah apapun yang kita sampaikan itu tidak akan menimbulkan masalah. Sekarang yang kedua, kita belajar memahami personal values diri kita dan orang lain. Jadi guys, setiap orang memiliki personal values masing-masing menyangkut motivasi hidup dan pilihan sebagai bagian dari solusi atau bagian dari problem. Jadi Anda dalam hidup memilih dalam komunitas, di perusahaan, di kantor, di lembaga, apakah Anda bagian dari problem atau bagian dari solusi. Nah, mengkritik orang dengan motivasi yang tinggi, yang dia sudah memilih bagian dari solusi itu mudah, karena dia memang membutuhkan masukan-masukan. Tapi ada juga di sebuah komunitas, di perusahaan, di kantor, di rumah, di masyarakat itu ada orang memang motivasinya rendah dan dia pilihannya bagian dari masalah. Nah, ini yang sulit, guys. Nah, maka untuk yang kedua ini,
biasanya kita gunakan pendekatan reward and punishment. Ya sudah. Jadi kita kembalikan pada Anda, misalnya Anda punya anak buah itu selalu bermasalah, ya sudah kalau Anda selalu melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah, ya sudah itu akibatnya Anda tanggung sendiri. Tapi sebaliknya kalau Anda membantu perusahaan atau Anda membantu organisasi, bantu lembaga ini untuk mencari solusi, maka Anda akan mendapatkan reward penghargaan dari perusahaan. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita menggunakan komunikasi kritik ini menggunakan teknik personalisasi. Teknik personalisasi itu adalah teknik untuk mengenal kepribadian, temperamen, sifat orang-orang yang kita kritik. Ini penting, guys. Jadi dalam mengkritik seseorang kita harus mampu mempersonalisasi sifat kepribadian seperti apa. Nah, ini ada ilmunya namanya waking hypnosis, guys. Nah, kalau Anda mau belajar waking hypnosis, nanti Anda akan saya ajari juga hal yang lain. Akan belajar begitu banyak bagaimana menterapi psikologi orang-orang bermasalah. Bagaimana memotivasi, tadi ya, motivasi anak buah kita yang bermasalah, anggota keluarga kita, anak kita, itu kita bisa memberikan terapi psikologi sekaligus motivasi. Juga nanti Anda bisa belajar juga bagaimana mensugesti. Ya, kita perlu dalam memimpin itu perlu sebuah sugesti dan persuasi terhadap anak buah. Mensugesti, mempersuasi klien, konsumen. Nah, kita belajar itu juga. Anda juga bisa belajar juga public speaking, presentasi bisnis. Nanti kalau diperlukan presentasi, kita bisa belajar juga. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mengajar. Bisa digunakan untuk mengajar kalau Anda dosen, guru tadi ya. Tadi kan disebutkan salah satunya adalah bagaimana memberikan kritik pada dosen, pada guru, atau sebaliknya memberikan kritik pada mahasiswa. Itu Anda pun bisa belajar waking hypnosis untuk pembelajaran. Oke, guys, saya siap membantu Anda, baik lewat private maupun kelas, guys. Ada kelas coaching nanti, dalam coaching itu nanti setiap peserta nanti akan mendapatkan buku ini. Jadi buku ini hampir 250 halaman, isinya 100% praktek. Nah, kalau Anda ingin tahu dulu tornya, ingin baca dulu proposalnya, ya, silahkan kontak di nomor di bawah ini 0815 769 8288. Sekali lagi, silahkan kontak lewat WA 0815 769 8288. Oke, saya tunggu calling Anda, tidak usah ragu-ragu, Anda pasti sanggup mengundang saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.